وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak kelas 4 yang kami sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kami sayangi, insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang pelajaran tema. Silahkan kalian buka tema 4, yakni kewajiban dan hak. Sudah ketemu? Baiklah. Silahkan kalian simak tema 4, kewajiban dan hak. Pada subtema ke-1. Kewajiban dan hakku ketika di rumah. Pada bagian kedua ini. Kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga terkait dengan makanan. Setiap anggota keluarga tentu memiliki kewajiban dan hak yang terkait dengan makanan. Apakah kewajiban anggota keluarga terkait makanan itu? Dan apa hak anggota keluarga terkait dengan makanan? Ya, ada hak dan juga ada kewajiban. Kewajiban anggota keluarga terkait dengan makanan yaitu bersyukur atas semua makanan yang ada. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa untuk mencuci tangan agar bersih dari kuman. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kalian tentunya sudah hafal bagaimana doa sebelum dan setelah makan. Kemudian mengambil makanan secukupnya. Tidak boleh terlalu banyak sehingga tidak habis. Karena kalau tidak habis, maka ini mubadzir. Ya, mubadzir temannya syaitan. Kemudian menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kita berusaha untuk makan sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai terlalu banyak makan. Adapun hak anggota keluarga yang terkait dengan makanan, yakni mendapatkan makanan yang halal, yang sehat dan bersih, ya, halalan thayyibah. Memilih makanan yang halal, sehat dan bersih, ya. Jadi kalian harus mencari makanan yang halal, yang sehat dan juga yang bersih. Ya, jangan asal makan. Kalau tidak sehat, maka akan menjadi penyakit. Kalau tidak halal, akan menjadi daging yang nanti akan haram, ya. Daging kita akan tumbuh dari makanan yang haram. Anak-anak yang kami sayangi, selanjutnya, kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang terkait dengan tempat tinggal. Anak-anak yang kami sayangi, setiap anggota keluarga berhak memiliki kewajiban dan hak yang terkait dengan tempat tinggal. Apa kewajiban anggota keluarga terkait tempat tinggal tersebut? Dan juga apa haknya sebagai anggota keluarga terkait tempat tinggal? Ya, kewajiban anggota keluarga terkait dengan tempat tinggal secara umum yakni bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita tempat yang nyaman. Kemudian menjaga kebersihan tempat tinggal seperti menyapu, mengepel dan sebagainya. Ini merupakan kewajiban kita. Ya, tempat yang kita diami kita bersihkan agar terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian menjaga keamanan tempat tinggal, seperti kita berusaha jangan sampai lupa untuk mengunci pintu rumah ketika malam hari atau ketika ditinggal bepergian.
Kemudian hak anggota keluarga terkait tempat tinggal secara umum. Ya, hak kita yakni mendapat tempat tinggal yang bersih dan sehat. Ya. Kemudian mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Semoga kita semuanya berada di lingkungan yang seperti itu, ya, tempatnya bersih, sehat, aman, dan nyaman. Kemudian, kewajiban dan hak anggota keluarga terkait dengan tempat tinggal. Ya, pada tabel ini, ya, kalian bisa melihat, ya, bahwasanya kewajiban di dalam rumah dan juga hak di dalam rumah. Ya, di antaranya kewajiban di dalam rumah, bersyukur memiliki rumah, menjaga merawat rumah, meminta izin jika keluar rumah, memberi salam saat masuk dan keluar rumah, bersih dari sampah-sampah yang berserakan, merapikan ruangan setelah digunakan, mencuci alat makan setelah digunakan, meletakkan pakaian kotor di tempat yang sudah disediakan, ya. Kemudian merapikan kamar tempat tidur setelah kita bangun, dan masih banyak sampai di bawah ini, ya. Adapun hak kita di dalam rumah yaitu terlindungi dari gangguan hewan-hewan buas. Tentunya kalau rumah kita tertutup rapat, hewan-hewan yang liar tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kemudian mendapatkan istirahat yang cukup, ya. Ketika malam kita berhak mendapatkan istirahat yang cukup. Kemudian mendapatkan rumah yang layak nyaman, mendapatkan kasih sayang orang tua, merasakan aman dan terlindungi, dan sebagainya. Kalian bisa membaca di kolom semuanya ini. Ya, itu di antara hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait dengan tempat tinggal. Baik, selanjutnya kita akan melafadzkan, ya, saran dan kritikan. Coba perhatikan kondisi Ahmad sebagai berikut ini. Kondisi Ahmad jarang mencuci tangan sebelum makan. Sarannya, nah, jadi kalau Ahmad jarang cuci tangan sebelum makan, kita memberi saran. Seharusnya Ahmad mencuci tangan dahulu sebelum makan agar tidak terkena penyakit perut. Karena kalau nggak cuci tangan, tentu tangannya akan kotor. Kritikan. Apakah kamu mau makan dengan tangan yang kotor, wahai Ahmad? Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang disebut dengan kritikan. Mana yang disebut dengan saran dan mana yang disebut dengan kritikan. Tentu kalian harus bisa membedakannya. Contoh yang lain, ya, kondisi Ahmad, yakni Ahmad jajan sembarangan. Maka saran yang baik, sebaiknya Ahmad jangan jajan sembarangan agar tidak sakit perut. Adapun yang bermakna kritikan, ini jajanan sembarangan membuat badan tidak sehat. Apakah kamu mau sakit, wahai Ahmad? Nah, jadi dari beberapa contoh ini tentu kalian sudah bisa membedakan, ya, antara saran dengan kritikan. Dan kalian juga harus bisa membedakan kapan kita memberi saran, kapan kita mengkritik. Contoh yang ketiga, ya, kondisi, ya, halaman rumah Ahmad penuh dengan daun mangga yang berserakan, ya, di musim kemarau misalnya, ya. Maka kamu bisa memberi saran, sebaiknya Ahmad menyapu halaman rumah agar terlihat bersih. Adapun kritikan, seperti kotor sekali halaman rumahmu, Mat. Nah, ini adalah kritikan. Ya, dari ketiga contoh ini semakin jelas, ya, kalian membedakan mana yang disebut dengan saran dan mana yang disebut dengan kritikan. Ya, penyelesaian masalah. Coba perhatikan bacaan di bawah ini. Setiap hari Ibu Ahmad selalu mengajak makan dengan makanan yang bergizi untuk keluarga. Namun terkadang Ahmad bangun kesiangan sehingga terlambat sekolah dalam kondisi tidak sarapan. Nah, ini tidak bagus, ya. Ahmad sering membeli makanan di tepi jalan. Padahal makanan di tepi jalan kadang kurang terjaga kebersihannya dan menggunakan
penguat rasa, dan juga pemanis secara berlebihan. Ahmad pernah diare karena sering jajan. Permasalahan pada bacaan di samping. Yang pertama, Ahmad terlambat datang ke sekolah. Ini masalah. Bisa dimarahin sama Ustadz, ya kan? Dua, Ahmad tidak sarapan jika ke sekolah. Ini juga masalah. Karena dengan tidak sarapan, di sekolah tidak akan bersemangat. Kemudian yang ketiga masalahnya, Ahmad juga sering jajan sembarangan. Bisa menyebabkan sakit perut. Maka, di antara penyelesaian dari ketiga masalah tersebut adalah satu, Ahmad harus bangun lebih pagi setiap hari. Dua, Ahmad harus senantiasa sarapan sebelum berangkat sekolah. Penyelesaian ketiga, Ahmad tidak boleh jajan sembarangan. Ini cara menganalisa sebuah masalah dan menyelesaikannya. Dan yang keempat, Ahmad membawa bekal untuk sarapan agar terhindar dari apa? Jajan sembarangan tadi yang tidak sehat. Tahukah kamu tips agar rumahmu terlihat bersih? Ya, tentu yang pertama ketika rumahmu kotor, sapulah lantainya secara rutin. Jangan sampai 1 minggu baru disapu atau mungkin 1 bulan baru disapu. Ya, tentu akan kotor. Yang kedua, berusaha mengepel lantai rumah secara rutin. Setidaknya setiap hari sekali minimal. Jangan sampai 1 bulan, 1 minggu baru dipel ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa buanglah sampah pada tempatnya. Ya, dengan ketiga cara ini, kita insya Allah rumah kita akan terlihat sehat dan bersih. Tahukah kalian tips agar rumahmu terlihat bersih? Nah, setelah yang ketiga tadi, kita masih bisa dengan cara yang lain, yakni merapikan barang-barang yang berserakan. Terkadang sandal tidak pada tempatnya, parkir motor, mobil dan seterusnya tidak pas, atau mungkin barang-barang kalian naruh buku tidak pas, maka ditaruh pada tempatnya. Kemudian yang kelima, sapu halaman rumah setiap pagi. Ya, di samping di dalam rumah juga di luar rumah harus kita sapu. Jangan hanya di dalam saja, sedangkan di luar kita biarkan. Berikutnya yang keenam, bersihkanlah debu-debu dengan kemoceng secara rutin, ya. Banyak debu-debu yang menempel pada dinding, pada kaca, di atas meja dan seterusnya harus kita bersihkan dengan kemoceng. Ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke PJOK ya. Manfaat istirahat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan istirahat? Ya, istirahat ini banyak sekali maknanya ya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ya. Di antara manfaat istirahat, ya seperti tidur, itu termasuk istirahat. Kemudian duduk sejenak, itu juga termasuk istirahat ya. Manfaat istirahat yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, tubuh kita ini perlu istirahat. Kadang capek, bekerja, bermain, belajar dan seterusnya perlu untuk istirahat. Kemudian yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Dengan istirahat kita akan terjaga daya tahan tubuh kita. Menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, menjadikan tubuh segar dan bugar kembali setelah capek, letih ya. Kemudian yang keempat, menenangkan pikiran dan wajah menjadi ceria kembali. Orang kalau sudah capek, ini pikirannya semruweng, wajahnya pucat, maka perlu istirahat. Insya Allah setelah istirahat akan jadi ceria kembali. Kemudian yang kelima, menghilangkan rasa lelah dan tidak mudah ngantuk. Tentu kalau sudah
istirahat, tidur ya, semalaman masih tentunya sudah tidak ngantuk lagi ya. Kalau masih ngantuk terus berarti tidurnya kurang berkualitas. Ya, itu tadi PJOK. Sekarang kita masuk ke subtema matematika ya. Menyatakan sesuatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Ya, bermain adalah hak setiap anak. Ya, kalian boleh bermain, teman-teman kalian boleh bermain, dan siapapun boleh bermain dari di antara kalian. Setelah sholat asar, Ahmad dan teman-temannya bermain kelereng di halaman rumah Ahmad. Tanpa sengaja, Ahmad menjatuhkan kelereng yang dibawa temannya. Jumlah kelereng temannya yang jatuh 120 buah. Banyak sekali ya, Masya Allah ya. Berdasarkan cerita di atas, ada 5 kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan oleh Ahmad dan teman-temannya. Ya, 120 kelereng. Ini Ahmad dan juga teman-temannya. Ya, Ahmad dan temannya. Ahmad bisa mengumpulkan 100 kelereng ditambah temannya 20. Jadinya berapa? 120. Bawahnya, Ahmad bisa mengumpulkan 90 dan teman-temannya bisa mengumpulkan 30. Sehingga menjadi 120. Ahmad bisa mengumpulkan 80, kemudian temannya 40, jadinya 120. Kemudian Ahmad juga bisa mengumpulkan 70 kelereng dan temannya bisa mengumpulkan 50 kelereng, sehingga jumlahnya juga 120. Atau sama-sama antara Ahmad dengan temannya sama-sama mengambil atau mengumpulkan sejumlah 60, sehingga jumlahnya 120 buah. Ini adalah menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Ya, jadi 100 ditambah 20, 120, 90 ditambah 30, 120, 80 ditambah 40, 120, 70 ditambah 50 juga sama, 60 ditambah 60 juga sama, 120. Ya, ini adalah cara kalian menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari sebuah bilangan, dari dua bilangan. Ya, demikian anak-anak yang kami sayangi. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami sehingga kalian bisa memanfaatkan ilmu yang kalian serap tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir kita tutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.